Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau mewawancari salah satu guru SD IPN Salam Teladan, yaitu Ibu Ella ya. Ibu boleh wawancari? Boleh. Saya nggak susah pertanyaannya. Gampang. Yang pertama, kalau menurut Bu Ella, seberapa penting sih persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ini atau kelas yang keamanan? Penting sekali ya, karena kalau tidak ada persatuan kan berarti kelasnya nggak kompak ya, terus tidak ada kerjasama yang baik gitu kan ya, dan tentunya akan menghambat dalam kegiatan belajar mengajar kalau di kelas ya. Nah, di sekolah juga perlu, karena kan apalagi di sini ada SD, SMP gitu ya, kalau seandainya terpisah-pisah gitu kan otomatis akan mengganggu sistem yang berjalan. Jadi ada dampaknya lagi. Iya, pasti. Selanjutnya, bagaimana Ibu Bu Ella bisa membangun persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang terjadi di dalam kelas? Kelas, oke ya, kelas tentunya dengan murid yang beragam ya, beragam dari berbagai background ya, dari keluarganya, terus dari teman-teman lain di rumahnya dan sebagainya ya, tentunya mereka tentunya membawa berbagai macam corak ya, itu artinya di sini tugas guru ya, tugas guru di sini bagaimana supaya tidak ada tuh yang namanya terpisah-pisah gitu kan ya, jadi harus ya dengan pendekatan betul ya, pendekatan dengan edukasi dan sebagainya, itu memberi pengertian kepada anak-anak bahwa di sini mereka tidak boleh gitu ya membawa background yang masing-masing, tetap kita sebagai satu keluarga di kelas. Misalnya, apa peran Bu Ella sebagai wali kelas dalam membangun persatuan dan kesatuan di kelas saat ini? Nah, itu tadi ya, perannya sebagai sebagai jembatan atau sebagai mediator ya antara anak-anak satu dengan yang lain, supaya tidak ada terjadi perpecahan gitu kan. Misalnya mereka ada masalah gitu ya satu dengan lainnya gitu, nah itu dia sebagai jembatan supaya artinya ya supaya mereka kembali lagi. Apa saja upaya yang akan Bu Ella lakukan dan yang sudah dilakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di kelas yang Bu Ella amati? Ya tadi ya, kalau yang udah misal ada kejadian gitu kan, mereka ada berbeda pendapat atau apa gitu kan, itu juga ya itu mengatasinya ya, mengatasi kalau masalah gitu kan. Dia tentu tadi dengan sering mengadakan pendekatan misalnya sering mengedukasi mereka, memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya, terus misalnya kita sering lah ya, karena anak-anak ini kan memang juga anak-anak kalau suka lupa, jadi mengingatkan kembali bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan di kelas, mengingatkan mereka bahwa mereka di sini satu keluarga. Bagaimana upaya atau cara Ibu untuk menangani misalnya ada pembulian yang terjadi di kelas Ibu? Jadi kalau pembulian itu berarti kan ada yang sebagai pelaku dan ada si korban, betul ya? Nah, jadi dua-duanya harus dikasih pendekatan ya, dua-duanya kita dekati kita sentuh, tapi bukan gimana ya, yang disentuh itu hatinya gitu, kita kasih pengertian, kita kasih contoh-contohnya gitu ya, bahwa dampak negatifnya dan sebagainya gitu. Nah, anak-anak ini harusnya bagaimana sih mereka kalau kita dekati dengan baik, insya Allah gitu ya akan mendapatkan Bagaimana cara Bu Ella memastikan bahwa kelas menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa-siswa di sini? ya, karena kalau melihat mereka ceria, mereka semangat, kemudian berarti mereka tidak ada masalah. Kayak kalau misalnya mereka murung, sedih gitu kan, mereka ada masalah. Setelah didekati, kenapa? Apa menurut Bu Ella bisa merusak
persatuan dan Tapi- kesatuan Tapi di kelasnya. Tentunya adanya yang merasa dirinya paling gitu kan, walaupun pastinya oh aku tuh paling pintar, aku tuh paling kaya misalnya gitu ya, aku paling cantik dan sebagainya gitu kan. Ada juga pembulian ya, nah karena merasa itu dia membuli temannya, secara verbal, kalau fisik misalnya kayak karena kalau fisik enggak gitu ya, cuma itu kalau secara verbal tanpa disadari itu ya mereka suka membuli gitu kan tanpa sadar. Jadi ya sebagai guru ya tadi harus jadi mediator ataupun penyembatan antara tadi pelaku dengan korbannya. Bagaimana cara menanamkan kesadaran persatuan dan kesatuan di kelas ini? Oke ya. Dengan edukasi ya, jadi sebenarnya edukasi dan memberikan contoh ya, edukasi terus-terusan karena kita biasa mengingatkan ya lupa mungkin dengan secara bertahap pelan-pelan itu akan menjadi ya sebuah karakter gitu ya. Mungkin awalnya ya sulit karena pembiasaan hal baik itu bukan mudah ya dalam waktu dan sebagainya, lama-lama mereka akan terbiasa. Bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan di kelas yang Boela pegang saat ini? Mereka misalnya kita mengadakan acara bareng-bareng gitu ya, kita suka ada ya kayak apa ya mengerjakan tugas bersama gitu kan, terus kadang-kadang sekali-sekali ada botram gitu. Ini dengan cara yang bermain bersama ya bersama acara-acara yang intinya bersama gitu ya. Apakah persatuan dan kesatuan berperan penting di dalam kemajuan bangsa? Penting ya karena kan kita tahu dari sejarah ya kenapa Indonesia yang merdeka gitu kan, karena kan karena perjuangannya bersifat kedaerahan kan, ada kesatuan begitu, ada kan mau bersatu, nah disitu kan udah mulai ya artinya melakukan perlawanan dengan ya kalau banyak orang kan tentunya banyak sumbangan ide dan sebagainya. Jika terjadi kasus bullying di kelas, bagaimana Boela akan menangani situasi tersebut dan apa langkah yang Boela akan ambil? Oke, jadi kalau terjadi pembulian biasanya ya ditanya dulu gitu kan, artinya didekati dulu biasanya kan antara pelaku dengan korban itu kan ditanya dulu kasusnya apa, masalahnya apa, dicari akar permasalahannya, lalu dicari solusi. Nah solusinya jadi di kelas dulu ya, itu sebagai guru kelas menangani itu. Kalau seandainya tidak ketemu solusi juga gitu ya, barulah kan ada tahapannya di sekolah ya, kita ke wakil kesiswaan gitu. Nanti kalau wakil kesiswaan juga tidak ada solusi, baru kepala sekolah itu tahapnya ya, biasanya di kelas sudah selesai. Bagaimana Boela memberitahukan kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di kalangan guru-guru sini? Di guru-guru, kalau guru-guru sih golongnya sudah kompak ya, artinya dan guru SD dan guru SMP juga itu maksudnya kesadarannya sudah ya pada individunya sudah tinggi gitu ya, yaitu yang secara golongnya sih tidak ada gitu ya perpecahan SMP SD gitu ya, jadi bersatu bersama-sama ya bersama-sama, bahkan dari guru TK pun walaupun lokasinya jauh itu kami kompak gitu ya, apalagi setiap bulan ada acara ya acara yayasan dari guru TK, guru SD, guru SMP. Ini memang apa ya dari pribadinya sendiri ya lebih banyak sadar. Apakah ada kasus masalah yang pernah terjadi di kelas tentang persatuan dan kesatuan? Jika ada, boleh ceritakan. Nggak ada sih kalau yang sampai yang gede gitu, paling masalah-masalah biasa aja lah, masalah kecil, misalnya tanpa sadar keluar ucapan apa ya yang menyinggung temennya, gitu padahal mungkin kita bercanda gitu ya, tapi ternyata yang disinggungannya hal itu tidak pernah ada yang sampai apa namanya yang akhirnya itu bisa diselesaikan di dalam kelas itu tidak pernah ada kasih siswa tapi tidak pernah sekolah. Itu aja pertanyaan dari kita. Sudah jadi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.